Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saat ini kita sedang dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan saya Roberto Simanjuntak dari GPIB Baskara Surabaya yang akan membaca Alkitab dan Renungan Sabda Bina Umat edisi Senin pagi 25 Agustus 2025. Bersorak bagi Tuhan wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Namun sebelum kita membaca Alkitab dan Renungan Sabda Umat ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus. Kami datang untuk menaikkan syukur kepadamu karena Engkau memberikan kami kekuatan dan kesehatan untuk boleh sama-sama masuk di dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama pagi hari ini. Kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu, bahkan renungan sabda bina umat. Biarlah Engkau tuntun kami Bapa di sorga, biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami kemampuan untuk dapat mengerti apa yang menjadi bacaan kami pagi hari ini. Biarlah hati dan pikiran kami tertuju hanya kepada Kristus Yesus yang adalah firman itu sendiri. Inilah doa kami, syukur kami, di dalam Kristus Yesus firman yang hidup. Terimalah doa kami. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita terambil dari Roma pasal 2, ayat ke-11 sampai dengan ayat ke-13, yang menyatakan, Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Demikian pembacaan Alkitab. Adapun sabda bina umat untuk pagi hari ini diberi judul Iman dalam Tindakan. Dalam sebuah permainan, dua anak diminta mendengarkan arahan sebelum permainan dimulai. Anak pertama tampak serius menyimak petunjuk, sedangkan anak kedua terlihat santai. Sesekali melihat sekeliling. Ketika permainan berjalan, anak pertama berusaha menyelesaikan tantangan dengan cepat, namun segera mengalami kesulitan yang membuatnya kesal. Sebaliknya, anak kedua yang tampak santai ternyata dengan seksama mengikuti arahan dan menyelesaikan permainan tepat waktu, sehingga ia menjadi pemenang. Kisah ini menggambarkan betapa sering kita menilai seseorang hanya dari tampilan luar, tanpa memahami esensi yang sebenarnya. Hal ini sejalan dengan pesan dalam Roma 2 ayat 11-13, di mana Paulus menegaskan bahwa Allah tidak memandang muka, melainkan mengadili setiap orang berdasarkan perbuatan mereka.
Orang-orang yang sungguh memahami Taurat bukan hanya mereka yang mendengarnya, tetapi mereka yang mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Paulus menekankan bahwa kebenaran sejati terletak pada implementasi firman Allah dalam tindakan nyata, bukan sekedar tampilan ritual atau penampilan lahiriah. Sebagai orang Kristen, kita diingatkan untuk tidak hanya mendengar atau membaca firman Allah secara pasif, melainkan menghidupinya melalui kasih, kejujuran, dan tindakan nyata. Dengan demikian, kita akan mengalami pemulihan sejati darinya. Pesan ini menekankan bahwa keadilan Allah bersifat objektif, tidak dipengaruhi oleh penampilan luar, melainkan berdasarkan integritas dan keikhlasan dalam menjalankan ajarannya. Pelajaran dari kisah tersebut mengingatkan bahwa keutamaan terletak pada ketulusan dalam mengamalkan firman Allah, bukan semata pada penampilan luar. Seperti anak kedua yang konsisten mengikuti arahan, umat percaya yang menjalankan perintah Tuhan dengan tulus akan mengalami pembenaran sejati. Dengan berpegang pada keikhlasan dan menjalankan setiap petunjuk yang diberikan, kita mengalami pemulihan rohani yang membawa kita lebih dekat kepadanya. Demikian Sabda Bina Umat. Tindakan keadilan disukainya, dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. Dengan kuasa firman, langit pun dijadikan, tentara pun tercipta oleh nafas-Nya. Opa dan Oma anggota PKLU GPIB dimanapun kita berada, kita akan mengakhiri pertemuan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kami membaca sebagian daripada firman-Mu dan juga membaca Sabda Bina Umat untuk pagi hari ini. Betapa kami orang-orang yang terbatas ya Bapa, oleh karenanya mampukan kami untuk terus bisa mengerti akan firman-Mu, akan pesan-pesan dari Sabda Bina Umat pagi hari ini. Mampukan pula kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu dengar-dengar akan firman-Mu, sehingga lewat pendengaran kami dan lewat pemahaman kami yang baik dalam pimpinan Tuhan, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk pimpinan GPIB dan juga pimpinan acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama ini. Biarlah mereka terus dapat melakukan kegiatan ini dalam pimpinan Tuhan. Berikan mereka semangat, hati, dan kebijaksanaan, sehingga dalam melakukannya ada banyak hal yang sungguh-sungguh menolong kami sebagai anggota PKLU di GPIB. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk Opa dan Oma yang mungkin juga tidak sempat untuk mengikuti acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama ini. Biarlah terus Kau menuntun setiap kami untuk secara
konsisten dan secara teratur dapat mengikuti acara ini, karena acara ini sungguh-sungguh memberikan kami pemahaman dan pengertian-pengertian bagaimana kami harus menjalani hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni salah dan dosa kami, sehingga berkat-berkat-Mu tidak pernah terhalang untuk boleh kami terima. Di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa dan Oma, kita sudah di penghujung acara. Mari kita terus dengan setia dan taat untuk membaca firman Tuhan dan renungan-renungan yang ada di GPIB, sehingga kita lebih mengerti dan memahami dan lebih mendapat tuntunan akan firman Tuhan untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita.